wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa ba'd. Halaman 35. Poin yang kelima. Ya, fadhal Nugraha baca. Bismillah. Qala Syekh rahimahullah taala wa bima anna al-murji'ata yarawna annahu la kufra illa bi'tiqadin wa yaquluna anna man sabba Allah wa sabba ar-rasula laysa bikufrin fi nafsihi walakinnahu amaratun wa alamatun ala ma fil qalbi min al-istighfafi wal istihanati. Baik. Maka Murji'ah mereka berpendapat la kufra, tidak ada kekufuran, keyakinan. Mereka menyatakan bahwa siapa yang mencela Allah, mencela Rasul, laisa bikufrin fi nafsi, maka dia tidak kufur. Ya, dirinya tidak kufur. Namun itu hanyalah amarah, tanda, wa alamah, sama sinyal dan tanda ya atas apa yang ada di dalam kolbunya, berupa istighfaf, menganggap remeh, istihanah, ya, meremehkan, menghinakan Allah dan Rasul. Ini terjadi ini. Jadi kalau ada yang bilang menghina Rasul itu enggak kafir kecuali dia bermaksud demikian. Kufur itu. Ya, mana ada orang menghina Rasul enggak bermaksud demikian. Udah paham uzurnya itu cuma dipaksa. Kalau uzurnya dipaksa ya. Tapi kalau dikatakan menghina Rasul, tapi bisa jadi dia nggak menghina Rasul, lah gimana cerita? Ya, itu Murji'ah. Murji'ah yang kayak begini lebih jelek daripada Asy'ariyah. Paham antum? Ya, Murji'ah yang kayak begini lebih bid'ah daripada Asy'ariyah. Kalau antum galak terhadap Asy'ariyah, nah, saat ini kan kita lagi panas terhadap Asy'ariyah. Nah, kita bantah Asy'ariyah. Ya, namun Murji'ah lebih sesat daripada Asy'ariyah. Bid'ah mereka jauh lebih mubtadi' daripada Asy'ariyah. Terus lanjut. Belum ya? Udah su'ila Syekhuna. Wa su'ila Syekhuna Al-Fauzan hafizahullah an hadza bima nassuhu hal hadha al-qawl sahihun am la anna man sabba Allah wa sabba ar-rasula laysa bikufrin fi nafsihi walakinahu amaratun wa alamatun ala ma fil qalbi min al-istighfaf istihanati. Hal ini ditanyakan pada Syekh Shalih Fauzan ya. Mencela Allah, mencela Rasulnya benar enggak ini? Ya. Itu enggak kafir. Itu hanya tanda sinyal terhadap penghinaan, menganggap remehan terhadap Allah dan Rasul yang ada di kolbu. Lanjut. Wajaba hadza qaulun batilun. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan ini qaul yang batil ini ya. Terus Karena Allah hakama 'alal munafiqina bil kufri ba'da al-imani bi mujibi qaulihim. Baik, karena Allah memvonis orang-orang munafik, memvonis kafir orang munafik. Setelah keimanan mereka hanya dikarenakan ucapan mereka. Terus Maro'aina mithla qura'ina haulai arqaba nutunan wala ajbana inda liqa'i. Baik, yaitu munafik yang kita tidak pernah melihat qura' kita. Qura' di sini bukan pembaca tapi ulama kita, ahli ilmu kita. Yang mereka lebih antusias terhadap urusan perut dan lebih pengecut ketika berjumpa dengan musuh. Ya, terus Januna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud orang munafik ini adalah para Rasulullah SAW dan para sahabat. Lanjut. Anzalallahu fihim qawlahu subhanahu wa ta'ala qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka Allah menurunkan firman-Nya, katakanlah apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya kalian mengolok-ngolok, jangan kalian minta uzur lagi, sungguh kalian telah kufur ya, setelah kalian beriman. Terus maka Allah mengkafirkan mereka karena ucapan mereka tadi. Jadi ucapan ya,
bukan jangan sebagaimana yang disangka oleh kaum ahli bid'ah Murji'ah. Terus walam yashtarit fi kufrihim, boleh yashtarit, tapi lebih bagus walam yushtarat. Ya. Walam yushtarat. Walam yushtarat fi kufrihim annahum kanu ya'taqiduna dzalika fi qulubihim. Dan tidak dipersyaratkan ya terkait kekufuran mereka bahwasanya mereka meyakini apa yang mereka ucapkan ketika mereka mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok sahabat, mengolok Islam, itu tidak dipersyaratkan mereka mesti meyakini itu semua. Ya, terkait kekafiran mereka. Oh, saya nggak meyakini kok, saya cuma di mulut aja. Kufur mereka, kecuali mereka dipaksa, ya, atau karena mereka lupa. Kalau lupa nggak dianggap. Kan ada tuh orang yang saking gembiranya dia menyatakan Allahumma anta abdi. Kalimat kufur nggak? Ya Allah, engkau adalah hambaku. Wah, ini jelas ini. Ya, ini jelas. Namun yang dibahas di sini bukan yang seperti itu. Yang dia sengaja mengucapkannya. Bukannya karena nggak sengaja. Ya, yang disengaja mengucapkannya. Walaupun tidak meyakininya. Karena iman itu qaulun, beda sama Murji'ah. Yang menyatakan iman itu cuma di hati. Walaupun dia cuap-cuap, iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Jangan mau tertipu sama ahli bid'ah yang kayak begini. Karena pada hakikatnya mereka mengeluarkan amal, mengeluarkan lisan dari iman. Ya, mereka hanya meyakini iman itu di kolbu. Ini mubtadi Murji'ah sering ya mengkampanyekan hal ini. Terus lanjut. Bal innahu hakama alaihim bil kufri bimujibi hadzal maqalati. Ya, memvonis kekufuran mereka hanya disebabkan ucapan mereka tadi. Ya. Terus cukup ya. Terus kadzalika qauluhu ta'ala wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Farattaba al-kufra ala qawli kalimatil kufri. Baik. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman walaqad qalu kalimatal kufri. Lihat tuh. Dan sungguh qalu kalimatal kufri. Mereka mengucapkan kalimat kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menjadi kufur setelah keislaman mereka. Perhatikan tuh. Ya, dengan ucapan. Ya. Maka ucap kalimat kekufuran mereka itu menyebabkan kekafiran mereka. Ya, paham sini ya? Paham kan sini? Kalimat kekufuran yang mereka ucapkan kan kekufuran mereka. Nah, siapa lagi yang belum baca sebelah sini? Mustafa, baca Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Syekhuna Al-Fauzan wa qirallahu bima nasu ma hukmu man yasubbullaha wa rasulahu wa yasubbud-dina fa idza nusiya fi hadzal amri ta'allala bi takassubi wa talabil khawfi wal kuti wa talabil khawfi wal rizqi bukan kaut talabul khawfi wal rizqi fal hadza kafirun am wa muslimun yahtaju ila ta'ziri wa ta'dibi ta'zirin wa ta'dibin wa hal qawluna bi tafriqi baina as-sabbi was-sabbi. Baik. Syekh Shalih Fauzan, syekh kami, kata penulis, juga ditanya sebagai berikut, apa hukum bagi orang yang mencela Allah dan Rasulnya, mencela agama ini? Apabila dia dinasihati terkait perkara ini, dia mencela Allah, mencela Rasulnya, ta'allala, dia selalu beralibi, cari alasan, bitakassub, ini kan lagi cari nafkah, ini kan tolabul qut, cari makan, warizki, cari rezeki, mungkin jadi komika kali ya, lagi pelawak gitu. Fal hadza kafirun am huwa muslimun? Ya, apakah dia orang ini kafir atau muslim? Apakah jadi kafir atau muslim? Tetap muslim. Ya, yahtaju ila ta'zirin wa ta'dibin, yang membutuhkan hukuman dan pelajaran adab. Ya, apakah dapat dibedakan di sini antara sab wasab, antara mencela dan pencela? Kan begitu. Ya, ini sering ini diutarakan oleh kaum Murji'ah. Ya, kafir dan perbuatan kufur, perbuatan kekufuran dan pelaku
Dibedain nggak? Gitu. Nanti maling dan orang yang maling, ya. Dan kasus kemalingan, kan begitu. Pemerkosaan dan si pemerkosa, gitu. Apakah si pemerkosa nggak boleh disebut sebagai si pemerkosa? Apakah pencuri nggak boleh disebut sebagai pencuri ketika dia mencuri? Ya, paham nggak? Ini ke situ semua saya mau menganalogikan ke antum biar antum mudah. Jadi pahami, paham nggak sini ya? Barakallahu fiik. Itu fa'ajabah, lanjut. Fa'ajabah la yajuzu lil insani an yakfura billahi bil qawli aw bil fi'li wa yaqulu inna hadha li ajli talabil rizqi. Baik. Maka enggak boleh bagi seseorang, ya enggak boleh atas seseorang dia kufur kepada Allah dengan ucapan, perbuatan atau keyakinan dia dengan kemudian dia menyatakan ini kan karena saya sedang cari rezeki. Terus ya, rezeki itu di sisi Allah. Ya, lanjut. Allah Jalla wa Ala yaqulu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah berfirman, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Lanjut. Nah, maka yang rezeki itu di tangan Allah. Lanjut. Nah, perhatikan ini. Allah memvonis kekufuran bagi orang yang memprioritaskan dunia daripada akhirat. Karena dunia dia menjual agama. Karena dunia dia menjual agama. Jadi nggak ada alasan itu. Ini uzur di dunia, nggak ada. Nggak ada ceritanya. Tokoh si fulan kufur, mencela Allah, mencela Rasul, mencela Islam. Jangan dikafirkan dulu. Kenapa? Bisa jadi ada uzur. Uzur apa lagi? Profesor belajar di Mekah, doktor, bisa jadi uzur di dunia karena dia punya jabatan, dapat rupiah, dapat dolar, dapat yuan. Tahu yuan? Mata uang Cina. Dapat ini, dapat itu, uzur. Subhanallah. Emangnya rahib-rahib Yahudi kufurnya itu karena apa? Yashtaruna bihi thamana qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya. Menjual agama untuk dunia. Itu apaan itu maknanya? Barakallahu fikum. Ini ada lagi Murji'ah kontemporer bikin uzur baru yang Murji'ah zaman dulu enggak mengenalnya. Murji'ah zaman dulu enggak mengenal gitu. Uzur bil dunia uzur. Mana ada uzur kayak begitu? Ya. Mana ada uzur kayak begitu? Ini Murji'ah bikin bid'ah baru. Ada uzur baru. Uzur bil fulus. Al-Qur'an menafikannya, hadis menafikannya. Dia bikin uzur kayak begitu. Allahul musta'an. Ini bid'ahnya lengkap. Udah bid'ah Murji'ah, bikin bid'ah uzur baru. Allahul musta'an. Terus lanjut. Nah, lihat, perhatikan. Allah berfirman ketika Allah mensifati al-murtaddin wal munafikin, orang-orang yang murtad dan orang-orang munafik. Lanjut. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdil qauman kafirin. Baik, dzalika bi annahu mustahabbul al-hayatad dunya 'ala al-akhirah. Yang demikian ini karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kafir, perhatikan, kaum yang kafir. Karena mereka ini yang suka menjual agama, mereka itu orang-orang kafir. Bal'am yang dikisahkan dalam kisah Israiliyat, Labas, nggak apa-apa ini dikisahkan. Sering dibawakan oleh ahli tafsir. Jadi yang menjilat seperti anjing menjilat, menjual agamanya demi dunia, kufur dia. Kufur. Kufur. Lanjut lagi. Maka Allah memvonis mereka bahwa mereka meninggalkan keimanan mereka disebabkan mereka menginginkan kehidupan, mereka ingin hidup bersama orang-orang, mereka ingin berada di tengah orang-orang agar ditemenin, enggak dimusuhin. Agar rezeki amplopnya jalan terus.
celah-celah agama, enggak apa-apa dah bela kekufuran. Subhanallah. Lanjut. Walau annahum raddu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Walau tawakkalu 'ala Allahi larazaqahumullahu azza wa jalla. Baik, barakallahu fiik. Ya, Allah Ta'ala berfirman, seandainya mereka ridho terhadap apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka, ya, dan mereka menyatakan cukuplah Allah, ya, sebagai pemberi rezeki kami, yang mencukupi kami, ya, maka Allah dan Rasulnya, ya, sayu'tina Allahu, dan dia menyatakan Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kita karunia-Nya, dan kita akan kembali kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, maka seandainya mereka bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Siapa lagi yang belum baca? Suyudi. Nah, poin ke-6, Fadhol. Halaman 37. Baik, poin yang ke-6. Ya, ini ketika Murji'ah mereka berpendapat tidak ada kekufuran kecuali pada keyakinan aja. Kalau ada i'tiqad, jadi orang mau celak Allah, celak Rasul, mau ngolok-ngolok enggak kafir selama tidak meyakini. Kalau meyakini baru, ini repot ini. Ya, beli alat deteksi di mana mengecek urusan hati. Ya, kita menghukumi orang berdasarkan perkara zahir. Alat detektor apa yang mengecek? Ya, detektor. Oh, ini dia meyakini. Kalau begitu gak ada yang kafir di dunia, gak ada yang murtad. Sia-sia tuh para ulama fikih bikin buku, ya, Kitabur Riddah, pembahasan murtad. Sia-sia kalau begitu. Buat apa dibahas? Orang gak ada yang murtad kok. Alat detektornya sampai hari kiamat gak bakal ditemukan. Seorang itu di dalam hatinya meyakini atau enggak. Ucapan kekufuran yang dia lakukan, perbuatan kekufuran yang dia lakukan. Mana ada? Nah, ini bid'ah Murji'ah. Terus adhafu ibaratan min 'indi anfusihim fi ta'dil al-shirki al-akbari fa yaquluna asyirkul akbaru huwa tasmiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillahi fil i'tiqadi. Baik. Maka mereka menyandarkan, ya, ibarah mereka tadi, rumusan-rumusan mereka tersebut, teori-teori mereka yang berasal dari min indi anfusihim, yang berasal dari diri mereka sendiri, dalam mendefinisikan. Nah, mereka itu ngasih definisi sendiri terkait syirik akbar. Nah, apa kata mereka tentang syirik akbar? Kata kaum Murji'ah ini, syirik akbar adalah menyamakan selain Allah, ya, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam sesuatu hal yang itu merupakan kekhususan Allah fil i'tiqad, dalam i'tiqad. Ini ngaco. Syirik akbar itu udah jelas, mudah dipahami oleh orang-orang awam yang baru belajar usul salasah sekalipun. Ya, apa itu syirik akbar? Di Lumatul I'tiqad, apa di Qaidul Arba, buku-buku dasar, memberikan ibadah kepada selain Allah. Udah itu syirik akbar, yang merupakan kekhususan Allah. Di usul salasah aja paham orang awam. Ya. Di Qaidul Arba ini ribet banget. Lihat tuh, asyirkul akbar huwa taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah fil i'tiqad. Menyamakan Allah dengan selain Allah pada hal-hal yang merupakan dalam i'tiqad. Subhanallah. Jadi seorang meyakini Allah sang pencipta, baru dikatakan syirik kalau ada orang juga yang meyakini selain Allah pencipta. Abu Jahal aja enggak berkata demikian. Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua rombongan musyrikin Quraisy, Allah tegaskan kalau engkau tanya pada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wala in sa'altahum man khalaqahum, ya, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka pasti akan menjawab Allah. Nah, ini repot ini kaum Murji'ah ini. Terus lanjut. Wa yaquluna taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillahi syirkun. Nah, ini baru mereka menyatakan Murji'ah, ya, menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu hal yang merupakan kekhususan Allah, itulah kesyirikan. Terus wa idza kanat at-taswiyatu fil i'tiqadi fa hiya syirkun akbar.
akbar kalau menyamakan Allah dengan selain Allah pada masalah keyakinan. Baru ini syirik akbar. Terus wa idza kanat at-taswiyatu fil lafzi la fil i'tiqadi fa hiya syirkun asghar fa asafu kalimatan fil i'tiqadi. Nah, jika seorang menyamakan Allah dengan selain Allah dalam lafaz saja, ya, bukan dalam i'tiqad, bukan dalam keyakinan, maka itu adalah syirik asghar. Ya, misalkan ada yang menyatakan, menurut saya, naudzubillah, ini misal, ya, menurut saya ada pencipta selain Allah. Ini konsekuensinya menurut kaum Murji'ah kafir apa enggak? Enggak, itu karena dalam ucapan. Kecuali kalau dalam hatinya juga menyatakan demikian. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah. Karena kalau kayak begini enggak ada yang kafir, maka mereka menyatakan itu syirik asghar. Kata mereka, ya, maka mereka kan kalimat kekufuran itu, ya, kalimat kekufuran kalau dalam i'tiqad. Padahal kalimat itu sendiri, iman itu bukan i'tiqad saja, iman itu qaul. Makanya iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kalau Murji'ah semua mesti bermuara kepada i'tiqad. Mau amal, mau ucap kayak apa kufurnya enggak dianggap kufur kalau i'tiqadnya, kalau keyakinannya tidak membenarkan kalimat atau perbuatan yang dia ucapkan. Ya, barakallahu fikum. Terus Wa 'ala hadza la tukaffiru al-murji'atu al-mu'assiratu man asyraka fil uluhiyyati. Nah, maka berdasarkan hal ini kaum Murji'ah kontemporer mereka tidak mengkafirkan orang yang menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Orang yang sujud kepada matahari bulan oleh Murji'ah kontemporer enggak dikafirkan. Ya, bisa jadi hatinya kayak kemarin apa? Kata Syekh, alasan orang Murji'ah apa? Bisa jadi itu dia sujud kepada patung. Patung itu cuma jadi sutro. Allah musta'an. Bisa jadi itu patungnya jadi sutro, ya, buat sholat, ya. Allah musta'an. Terus inna ubadal kuburi yasrifuna anwa'al ibadati li ghairi llahi wa yaquluna nahnu la na'taqidu fihim al-uluhiyyata wa la na'taqidu annahum yastahiquna al-ibadata bal wa la na'taqidu fihim ad-darra wan-naf'a walakin nuridu minhum asy-syafa'ata lima lahum minal jahi indallahi. Mana tadi? Itu ya. Ya, ketika ubadul kubur, para penyembah kuburan, mereka memanggil jenis ibadah, ya, berbagai jenis ibadah kepada selain Allah. Mereka berikan doa, mereka berikan istighosah, mereka berikan penyembelihan, mereka berikan tawaf, mereka berikan i'tikaf kepada kuburan keramat. Ya, mereka berikan sembelihan kepada Nyi Roro Kidul. Ya, dan mereka menyatakan kami tidak meyakini uluhiyah pada Nyi Roro Kidul. Ya, kita tidak meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul, wali-wali, sunan-sunan itu enggak berhak dapat ibadah. Ya. Bal wala na'taqid fihim ad-dar wala nafa. Bahkan kami pun tidak meyakini Nyi Roro Kidul, sunan-sunan, wali-wali, sembahan ini semua itu kami tidak meyakini mereka memiliki wewenang untuk memberikan manfaat ataupun mudarat. Lakin nuridu minhum asyafa'ata. Kami namun ketika kami memberikan ibadah kepada mereka, kami hanya mereka karena mereka orang soleh. Lima lahum minal jah indallah, karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Antum baca Kasyfus Syubhat gampang udah bantah ini kan di Kasyfus Syubhat. Di Kasyfus Syubhat. Ya, gampang sekali bantah ini. Nah, barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan kepada kita gimana bantah dia. Ya, kita bilang kepada mereka, ya, bahwasanya kesyirikan yang terjadi di musyrikin Quraisy, ya, itu pada doa, pada istighosah. Bukannya musyrikin Quraisy salat menghadap berhalanya. Bukannya musyrikin Quraisy puasa untuk berhalanya, zakat untuk berhalanya, haji untuk berhalanya. Enggak, mereka haji untuk Allah, syariat Nabi Ibrahim. Mereka sholat, tapi sholatnya tanpa sujud dan ruku. Mereka sholat menghadap Ka'bah kepada Allah, mereka doa kepada Allah. Namun mereka juga berdoa pada selain Allah.
Kenapa mereka demikian berdoa? Karena musyrikin Quraisy meyakini berhala-berhala ini yang merupakan gambaran dari sosok-sosok orang soleh adalah punya kedudukan di sisi Allah. Ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar orang-orang soleh ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Kata mereka, ini cuman mereka ini pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ini sama ini. Ya, lanjut lagi. Fahum la yuriduna at-takfira bi mujarradi fi'li syirki wal kufri. Nah, maka kaum Murji'ah mereka tidak menginginkan takfir, mereka tidak ingin mengkafirkan ya, hanya sekedar perbuatan syirik, perbuatan kufur. Terus bahkan menurut Murji'ah mesti ada kufur i'tiqad, keyakinan. Terus hadza jaliyan fi adami takfirihim man sajada lisyamsi was-sunami wal qubri wa man tamassaha bis-sulbani. Baik. Dan ini semakin memperjelas lagi ya, ketika mereka enggan untuk mengkafirkan orang-orang yang sujud menghadap matahari, sujud kepada berhala, sujud kepada kuburan, atau yang ngalap berkah, ngusap salib ya, ngalap berkah salib, sulban, jamak dari salib. Terus illa kufra indahum illa bi'tiqadin. Ya, kenapa enggak dikafirkan? Karena tidak ada kekufuran menurut Murji'ah kecuali hanya di keyakinan. Ya. Kalau murtad sekalipun Murji'ah enggak mau bilang, "Oh, tar dulu, bisa jadi dia hatinya enggak kafir." Ya, hatinya mengingkari, lihat subhanallah. Terus lanjut. Wasu'ila Syekhuna Al-Fauzan hafizahullah taala an hadha ta'rifi. Maka ya, Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya mengenai definisi kekufuran seperti ini, kufur kalau disertai dengan keyakinan. Lanjut Panji. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, definisi syirik ini kayak begini, definisi yang rancu ya. Terus wa amma ta'rifu syirkil akbar inda ahli sunnati fa yaqulu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah asyirku wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Nah, Fauzan beliau menjawab, adapun definisi syirik akbar menurut ahli sunnah, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, syirik akbar adalah menyamakan Allah dengan selain Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa di antara kekhususan bagi Allah? Ibadah. Ya. Ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Allah yang mesti diberikan oleh hamba kepada Allah, yang mesti ditunaikan hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, memberikan ibadah tersebut kepada ya, sesuatu selain Allah. Nah, ini terus wa yaqulu Syekh Ibnu Baz rahimahullah fi jawabihi li su'ali as-su'al arju min sa'adatikum tawdiha anwa'i syirki halaku bi ghairillahi syirkun yukhriju sahibahu min al-millati amla. Baik. Syekh bin Baz bertanya dalam jawaban beliau terkait pertanyaan yang isi pertanyaannya adalah penanya berkata, "Wahai Syekh, saya mengharapkan ya min sa'adatikum, sa'adah itu maksudnya yang mulia. Ya, dari Anda wahai Syekh yang mulia, ya. Saya mengharapkan dari Anda wahai Syekh yang mulia taudiha, penjelasan tentang jenis-jenis kesyirikan. Apakah orang yang bersumpah kepada selain Allah, ya, atas nama selain Allah, demi apa misalkan, ya, demi pokoknya selain Allah lah, ya, apakah itu kesyirikan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam atau tidak?" Terus al-jawabu asyirku naw'an,
Maka kata saya syirik itu ada dua, syirik akbar, syirik asghar. Asyirkul akbaru sarful ibadati li ghairillahi au ba'dha. Nah, syirik akbar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah atau sebagian ibadah saja. Ya, terus kadu'ail amwati wal istighatsati bil amwati. Nah, semisal berdoa dan beristighosah kepada orang-orang yang telah mati. Ya, berdoa beristighosah. Istighosah itu minta dalam keadaan sulit. Ya, terus wan nazri lahum awil jinni awil malaikati. Atau bernazar kepada mereka orang-orang yang telah mati atau kepada jin atau kepada malaikat. Terus atau yang lainnya. Ya, karena orang yang mati itu adalah bagian dari yang gaib. Bahkan kata Syekh bin Baz di kalau ada orang yang minta kepada malaikat menjelang tidurnya, wahai malaikat, bangunkan saya jam 2 malam, saya mau sholat tahajud. Kata Syekh bin Baz, kufur syirik akbar di subul salam. Kenapa? Malaikat perkara yang gaib. Ya, nggak boleh dia minta kepada perkara yang gaib. Dia nggak lihat. Ya. Kalau dia minta bangunin istrinya, istriku bangunin saya jam 2. Ya, kenapa? Saya mau pindah pos. Oh, bukan dibangunin sama istrinya. Enak aja kata istrinya. Bangunin saya. Boleh, ya enggak? Boleh, karena bukan gaib. Tapi kalau dia minta ke malaikat, ya, bangunin saya jam 2 malaikat. Kata Syekh bin Baz, ini berarti minta kepada selain Allah. Ya, dalam perkara yang gaib, yang tidak ada mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Ini perkara yang gaib ini. Ya, perkara yang gaib. Boleh mampu ya pada perkara yang mampu oleh makhluk, boleh kita minta kepada yang kelihatan. Pada istri kita, pada teman kita. Kalau Nugraha sementara ini selama belum nikah, minta bangunin Suyudi. Suyudi bangunin aneh ya. Oke, siap. Mau berapa gayung bisa siram? Gitu kan. Suyudi mampu menyiram. Jangan kan Suyudi, saya aja bersedia. Sempetan ini kan. Siram. Baik, barakallahu fikum. Lanjut. Hada huwa syirkul akbaru kama kanat Quraisy wa ghairuha min al-Arab yaf'aluna dzalika inda asnamihim wa awthanihim. Baik, maka inilah syirik akbar yang dulu musyrikin Quraisy maupun yang lainnya dari kalangan orang-orang Arab, mereka melakukan perbuatan tersebut, ya, meminta kepada berhala-berhala dan kepada patung-patung dan berhala-berhala mereka. Ya, karena asnam dengan ausan itu beda ya. Kalau sonam yang jamaknya asnam itu khusus. Sedangkan ausan yang mufradnya wasan, ya, itu bukan patung. Bisa patung, bisa bukan patung. Pokoknya sembahan selain Allah. Kuburan wasan. Tapi kuburan tidak disebut sebagai sonam. Sonam itu apa? Patung, patung Siddhartha Gautama, patung Buddha. Itu patung, itu baru namanya sonam. Terus falam yuqayyidul ulama kama tara at-ta'rifa bil i'tiqadi. Baik, para ulama tidak mempersyaratkan, ya, mesti meyakini kalau orang melakukan atau mengucapkan perbuatan kufur. Kama tara, sebagaimana Anda lihat sendiri. Terus wasabaqa tafsiluhum wa radduhum ala man yaqulu la kufra illa bi'tiqadin. Wallahu musta'an. Dan telah berlalu rincian dan bantahan para ulama terkait orang yang menyatakan tidak ada kekufuran kecuali keyakinan. Wallahu musta'an. Ya, masuk al-faslu ar-rabi', al-udhru bil jahli. Ya, pasal keempat, uzur bil jahal. Ingat ya, Ahlussunnati wal Jamaah menetapkan uzur bil jahal. Ya, Murji'ah juga menetapkan uzur bil jahal. Terus bedanya di mana Ahlussunnati wal Jamaah dengan Murji'ah dalam uzur bil jahal? Ya, Ahlussunnati wal Jamaah, ya, merinci uzur bil jahal. Murji'ah menerapkan secara mutlak uzur bil jahal. Ya. Ahlussunnah merinci kepada siapa diberikan uzur bil jahal dan kasusnya apa. Adapun Murji'ah kepada siapapun, kasus apapun. Paham antum? Baik, barakallahu fikum. Nanti di akhir pembahasan akan ada, dan di sini saya akan menyebutkan nanti di buku lanjutan yang akan kita kaji insyaallah, ya, Syekh bin Baz akan
di buku Aqwal Syekh Ibn Baz fil Udzur bil Jahl. Nah, Edward Sabirin, tafadhol. Al-uzru bil jahli. Al-uzru bil jahli inda ahli sunnati. Baik, udzur bil jahl menurut Ahlussunnah. Qala Syekhuna Shalihul Fauzan hafizahullah, inna mas'alatal uzri bil jahli mas'alatun fiha tafsirun. Baik, masalah udzur bil jahl ini membutuhkan perincian, kata Syekh. Enggak mutlak serampangan diberikan kepada siapa saja. Dan juga keliru ya kalau ada yang menyatakan Ahlussunnah ya dalam artian orang-orang yang mengikuti Syekh bin Baz, Aimatul Dakwah, oh itu dia enggak kasih udzur bil jahl. Itu keliru itu. Enggak belajar orang kayak gitu. Ya. Udzur bil jahl itu ada tafsil. Tapi ditafsil. Ya, tidak diberikan secara mutlak. Terus khilafan lil murji'atil ladzina ya'tamiduna 'alaiha wa la yufassiluna. Baik, ini berbeda dengan ya mazhab ahli bid'ah, kalangan orang-orang murji'ah yang mereka bersandar kepada udzur bil jahl. Nah, jadi semuanya udzur bil jahl, udzur bil jahl. Wala yufassirun, tidak merinci. Abu Armalah kafirnya kayak begitu tuh si Abu Armalah. Tahu Abu Armalah? Abu Janda. Itu si Abu Armalah kafirnya kayak apa? Dikasih udzur bil jahl, udzur bil jahl. Ada orang yang mencela Rasulullah, ada udzur bil jahl, udzur bil jahl. Ghairu aqil, ghairu sa'id, udzur bil jahl, udzur bil jahl. Ya. Semuanya dapat udzur bil jahl. Ini murji'ah, khabis, mubtadi', naudzubillah. Ya, ahli bid'ah itu murji'ah tersebut. Terus lanjut. Wa dzalika anna al-jahila lahu halatani. Nah, yang demikian kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang jahil itu ada dua kondisinya. Halatu man yakunu ba'idan mun'azilan lam tablughu ad-da'watu fahada yu'dharu bi jahlihi hatta tablughu ad-da'watu ala wajhin yafhamuhu idza arada. Baik. Orang yang jahil itu ada dua kondisinya. Yang pertama, kondisi seseorang yang dia jauh, ba'idan, jauh dari negeri kaum muslimin, dari kaum muslimin. Muna'zilan, dia terisolasi, terkucil. Dia sendirian. Lam tablughuhu ad-da'wah. Dakwah enggak nyampe ke dia. Fa hadza yu'dharu bi jahli. Ini diberi udzur ya atas ketidaktahuan dia. Hatta tablughu da'watu, hingga dakwah nyampe pada dia. Ala wajhin yafhamuhu idza arada. Ya. Dakwah sampai kepada dia yang dia pahami jika dia inginkan, kalau dia ingin paham. Ya. Jadi dia tinggal di kutub utara, internet enggak nyampe kepada dia. Ya, dai enggak ada kepada dia. Dengerin radio sunnah nggak ada, radio bid'ah aja nggak ada, gimana radio sunnah lagi? Radio bid'ah aja nggak ada. Nah, dai nggak ada, yang ada beruang, yang ada penguin, Eskimo, nah, bisa jadi. Kalau nggak ada, nah, tapi seingat saya ada. Ya. Dulu ketika saya masih di teman-teman yang suka keliling-keliling itu, nah, ada teman-teman kita itu orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa, jamaah-jamaah dari Eropa itu mereka udah kutub utara. Ada itu. Ya. Ada. Ya, kalau karkun Eropa itu nekat-nekat. Mereka merasa udah kita hidup dari kafir, mati aja mulai dari dakwah begitu. Oh, nekat-nekat. Mereka itu. Saya barakallahu fikum. Terus lanjut. Ini sisi positif dari ahli bid'ah yang tukang keliling-keliling itu ya. Yang keliling-keliling itu memang kebaikannya itu, tapi mereka tetap mubtadi. Ya, karena usul mereka. Walaupun enggak semua ya, enggak semua. Di antara mereka ada yang beriman pada Allah. Namun usul mereka semua rata-rata begitu. Keliru. Ya. Nah, ini perlu disampaikan kepada mereka. Ya, karena waktu kita dahulu bersama mereka, banyak di antara mereka juga yang belajar, ya. Belajar kenal usul salasa, kan ngerti tauhid. Banyak juga yang enggak kenal.
Yang kuburiyun tetap kuburiyun kayak begitu. Nah, jadi memang nggak bisa diponis secara person mereka itu sebagai mubtadi. Ya, hanya disebut sebagai kelompoknya kelompok bid'ah. Nanti baru perinciannya. Itu yang diajarin oleh para ulama kita. Terus lanjut. Wa halatu man balaghathu ad-da'watu wa hadha la yu'dharu bil jahli li'annahu muqassirun fi 'adami ta'allumihi wa izalati jahlihi. Nah, kondisi yang kedua, ini orang yang jahil, itu kondisi orang yang dakwah telah sampai kepada dia. Ya. Internet ada, dia malah nonton cuplikan bola, bukannya nonton ceramah. Ya. Li'annahu muqassir, karena dia ini menganggap remeh. Tidak mau belajar dan menghilangkan kebodohan dia. Dia menganggap remeh. Ini mu'rid, ya. Orang yang berpaling. Dan i'rad dari agama itu termasuk pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab di Nawaqidul Islam. Bahkan Allah sifati dia sebagai orang yang paling zalim. Ya. Orang yang paling zalim. Wa man azlamu mimman ya dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan ayat-ayat Allah namun dia malah berpaling. Kemudian dia malah berpaling. Nah, kebanyakan orang-orang berpaling, dikasih tahu malah galak, ngegas. Ya, kita kasih tahu itu kesyirikan, malah dibilang Wahabi dasar, kata dia. Allahul musta'an. Ya, lanjut. Nah, yang demikian ini perhatikan juga. Ya. Ini pada permasalahan i'tiqad yang wadihah. Ya, baru dikasih udzur. Kalau ghairu wadihah, ya. Ini yang enggak dikasih udzur. Kalau pada masalah ghairu wadihah disampaikan kepada ulama. Semisal apa? Orang yang jelas-jelas mengolok-olok. Ya. Ngolok-ngolok hadis, ngolok-ngolok ayat, ngolok-ngolok syariat, ngolok-ngolok jenggot, ngolok-ngolok cadar, menyatakan sholat enggak wajib, ini wadih. Menyatakan zina itu halal, ini wadih. Ya. Namun pada yang ghairu wadih itu nggak boleh langsung kita katakan kufur, ya, belum jelas. Ini mencela bukannya, ini kekufuran bukannya. Baik. Ada yang masalah wadihah dan ghairu wadih, ya. Namun hukum asalnya kesyirikan tersebut gamblang. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubuhat. Ya, gimana ceritanya zina haram, sedangkan syirik yang lebih dahsyat daripada zina hukumannya. Ya, ternyata tidak dirinci sebagaimana perincian zina. Zina kan diperinci. Apa itu zina? Ya udah tahu sendiri. Zina itu hukumannya dosa besar. Rinci. Ya. Kok bisa Al-Quran, hadis Nabi tidak merinci sesuatu hal yang lebih dahsyat daripada zina? Itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Pahaman tuh sini. Maka itu kesyirikan itu jelas. Nanti ada kesyirikan yang nggak jelas. Yang samar itu mengarah kepada kesyirikan atau tidak. Sebagaimana nanti zina juga demikian. Itu sudah dikatakan kategorikan zina atau bukan. Lanjut lagi. Wa amma fi masail al-ijtihad al-far'iyyah al-khafiyyah fa yu'dharu al-jahil hatta tuwaddaha lahu. Adapun dalam permasalahan ijtihadiyah far'iyah atau yang khofiyah yang samar, ya, yang samar, maka orang yang jahil diberi uzur hingga dia dijelaskan, ya. Terus lanjut Pak Anwar amma, ya, wal yaum wujidat wasailul fisali wa wasailul i'lami walam yabqa udhrun fil baqa'i ala jahlihi wa qad qala Allah ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun falam yabqa li ahadin udhrun fil baqa'i ala jahlihi li'annahu wal mufarrid. Baik. Hari ini alhamdulillah kata Syekh, ya, sudah didapati sarana-sarana, ya,
komunikasi, sarana informasi, ya, maka tidak ada udzur bagi siapapun untuk tetap berada di dalam kejahilan dia. Oh, saya kan nggak tahu. Lah ente punya handphone, lah ente ini ada alat komunikasi, sarana informasi lengkap. Ya, nggak, kenapa nggak tanya? Ustadz di sebelah sana ada, punya ongkos, punya duit, malah nggak mau. Ya. Ada ustadz di Bandung, cari di Bandung. Lihat, orang yang mati setelah membunuh 100 jiwa, ya, dia masuk surga, masuk neraka, kisahnya. Terus surga. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan ahli ilmu. Ahli ilmu bilang, kamu kalau mau tobat sana ke negeri sana, tanya ke mereka. Mereka bakal kasih tahu ke kamu cara tobat. Dia bersemangat, mati tengah jalan, dia berupaya tuh nanya. Ini ada ustadz di Bandung, di mana di Jakarta alasan, nah kan di ustadznya nggak ada yang kokoh di Bekasi. Ya. Umai semua. Nah, saya mau sikohnya itu kepada yang di Bandung misalkan. Ya udah nanya ke Bandung sana. Ya. Nopeng, ya, Nopeng, Hanapeng katanya. No money, no money, no soal. Gak ada uang. Kalau begitu gak ada pertanyaan. Subhanallah. Allah musta'an. Ya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui jika kalian tidak tahu. Perintah Allah suruh bertanya. Ya. Maka tidak ada tersisa uzur sedikit pun bagi siapapun untuk tetap berada dalam kejahilannya. Ya, karena dia mufarrid, mengabaikan hal ini. Lanjut Pak Anwar. Wa qala hafizahullah. Fi hadzal waqti kala al-kalam bil udri bil jahli mimma sabbaba fin nasi tahawunan fid dini. Wa sara kullun yatanawalu al-bahsa wa ta'lifa fihi mimma ahdasa jadalan wa ta'adiyan min ba'din nasi fi haqqil ba'dil jadalan ta'adiyan fi min ba'din nasi fi haqqil ba'dil akhari. Kata Syekh bin Mas Fauzan ini, Syekh Fauzan ya, hafizahullah. Ya, saat ini di waktu sekarang ini banyak pembahasan, banyak pembicaraan, komentar terkait udzur bil jahal. Ya, yang ini akan menyebabkan adanya tahawunan fiti, adanya sikap tahawun, meremehkan, ya, di tengah manusia ini meremehkan agama karena dikit-dikit diberi udzur bil jahal. Sora kullun, akhirnya semua orang dia membahas, membicarakan tentang udzur bil jahal, menulis kitab tentang udzur bil jahal, ya. Yang hal ini hanya akan menimbulkan perdebatan dan saling bermusuhan di antara manusia terkait hak, ya, sebagian yang lain. Terus lanjut. Walau raddu hadzal mas'alata al-mas'alata ila kitabillahi wa sunnati rasulih wa ila ahli al-ilmi lazala al-iskalu wattadaha al-haqqu kama qala Allah ta'ala walau raddu ila rasulihi wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Baik. Seandainya mereka mengembalikan permasalahan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kepada para ulama, maka akan hilanglah iskal, kerancuan, akan jelaslah kebenaran sebagaimana firman Allah. Seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul, kepada ulil amri di antara mereka, maka tentulah orang-orang yang beristidbat, ya, yang menggali hukum tersebut akan mengetahuinya. Terus idzan la salimna min hadhil mu'allafati wal mu'allafat wal buhus al mutalatimati allati tahdusu al
allati tuhdisu al-fawda al-ilmiyata allati nahnu fi ghina anha. anha. Kalau semuanya mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, kata Syekh, tentulah kita akan selamat dari tulisan-tulisan tersebut, dari pembahasan-pembahasan tersebut yang mutalatimah, yang saling berbenturan, yang hanya menyebabkan fauda, kekacauan ilmiah, ya, yang kita nggak butuh terkait hal ini. Kita nggak butuh kekacauan ilmiah itu. Ya, lanjut Zaki. Fal jahlu ya. Wal jahiliyah juhalaa juhalaa wa dalalatan amya. Baik. Maka yang namanya jahil adalah tidak mengetahui. Maka masyarakat dahulu sebelum diutusnya Rasul, ya, dalam masa jahiliyah mereka adalah juhala, mereka adalah orang-orang jahil. Ya. Fi jahiliyatin juhala wa dolalatin ma'tuf ke jahiliyatin ini. Ya. Mereka berada dalam masa ketidakkebodohan, kesesatan. Ya, maka manusia, orang-orang di zaman masa jahiliyah mereka adalah juhala wa amya, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang buta, ya. Enggak ngerti ilmu agama. Terus ketika Allah mengutus Rasul ini, Nabi Muhammad SAW, dan menurunkan kitab itu Al-Quran, hilanglah jahiliyah, hilanglah ketidakkebodohan secara umum. Terus baik, maka Allah berfirman, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, ya, terhadap orang-orang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Jadi, Rasul di antara Allah yang mengutus Rasul dari mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah. Ya, padahal mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Terus masa jahiliyah secara umum telah hilang dengan diutusnya Nabi SAW. Maka nggak boleh sekarang mengatakan saat ini masa jahiliyah, nggak boleh, karena jahiliyah umum secara umum sudah diangkat. Ya, terus nah, adapun jahiliyah secara khusus, iya, tetap ada dari jahiliyah secara khusus tadi, ya, pada sebagian masyarakat. Terus Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, Nabi bersabda pada Abu Dzar yang waktu itu berselisih kepada sahabatnya yang negro. Kemudian Abu Dzar menyatakan, ya benar sauda, wahai anak orang hitam, dasar anak orang hitam. Maka Nabi mendengar hal ini marah. Innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu ini orang yang masih ada, ya, masih ada sisa-sisa peninggalan jahiliyah. Nah, masa jahiliyahnya udah hilang, jadi ada, ya, sifat-sifatnya. Terus wal jahlu ala qismaini, jahlu basitin wa jahlu murakkabin. Jahlun basitun, jahlun murakkabun. Nah, jahil itu ada dua jenis, jahlul basit, jahlul murakkab. Ini bagi yang sering membaca Syekh Al-Utsaimin buku-bukunya, ya, itu akan paham ini, ya, di usul sittah, usul min usul, ya, di salah satu usul syarah-syarahnya. Terus al-jahlu al-basitu huwa alladhi ya'ifu sahibuhu annahu jahilun fayatlubu al-ilma wa yaqbalu at-tawjiha as-sahihah. Baik, wa yaqbalu at-tawjiha as-sahihah. Jahlul basit adalah seorang yang mengetahui
dia itu jahil, akhirnya dia belajar ya, menerima tauji, nasihat, ya, menerima nasihat yang benar. Terus wal jahlu al-murakkabu walladzi la ya'rifu sahibuhu annahu jahilun bal yadhunnu annahu 'alimun. Baik, ini yang jahil murakkab, dia nggak tahu kalau dia jahil, dia menyangka dirinya alim. Terus fala yaqbalu at-tawjiha as-sahihan. dia nggak mau menerima arahan yang benar. Ya. Asyaddu anwa'il jahli. Nah, ini jahil yang paling parah. Terus wal jahlul ladzi yu'taru bihi sahibuhu wal jahlul ladzi la yumkinu zawaluhu. Nah, sedangkan kejahilan yang orang jahil tersebut diberi udzur, yaitu kejahilan yang tidak mungkin dihilangkan. Kenapa? Karena tidak adanya dai, tidak ada yang memberitahu, ya, dan seterusnya. Atau alat untuk memahami hilang. Semisal apa? Dia tuli, nggak tahu, nggak dengar. Ya, barakallahu fikum. Dia nggak dengar. Terus liqaunihi sahibuhu ya'ishu munqati'an. Liqauni sahibihi ya'ishu anil alam. Anil alimi. Nah, la yasma'u syai'an minal ilmi. Yaitu di mana orang tersebut dia hidup dalam keadaan terputus, ya, dia terisolir, dia terputus nggak dari orang yang alim, orang yang berilmu, sehingga dia nggak dapat mendengarkan ilmu apapun sedikit pun. Terus dia nggak ada orang yang bisa ngajarin dia. Terus nah, orang yang kayak begini kalau dia mati, maka dia dianggap, dikategorikan sebagai ashabul fatrah. Terus dan kita tidaklah menghadap hingga kita mengutus Rasul. Cukup dulu ya. Tidak ada mungkin ya, di halaman 41. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.